sanggup penggal negara Malaysia jadi dua bagian. Sebegini kuat kekuatan tempur TNI di Pulau Natuna. Cina yang begitu ditakuti itu saja langsung mundur ketakutan. Indonesia termasuk negara yang tahu mengenai konflik Laut Cina Selatan. Namun sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara, justru Indonesia mencoba netral. Indonesia tidak berpihak ke Cina atau ke Amerika Serikat. Fokus Indonesia hanyalah satu, yaitu menjaga kedaulatan NKRI. Salah satunya menjaga Pulau Natuna. Ya, ini karena pulau itu terletak di dekat Laut Cina Selatan yang pernah menarik minat Cina untuk memiliki Natuna. Bahkan seringkali beberapa kapal asing milik Cina terpantau memasuki wilayah perairan Natuna ke Kepulauan Riau. Tentu saja aksi seenaknya Cina itu berarti melanggar SEA Indonesia dan melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal. Karena seringnya pelanggaran itu, tak heran Pulau Natuna merupakan salah satu tempat penting di Indonesia. Mengapa kekuatan militer Indonesia di Pulau Natuna melalui Minimum Essential Force (MIF) alias kekuatan pokok minimum yang terbagi 3 tahap. TNI mulai mendorong maju arsenal perangnya ke perbatasan antar negara. Yang paling kentara ialah perkuatan Pulau Natuna yang dihuni oleh batalion komposit yang berisi satuan pemukul dari TNI AD, TNI AL, TNI AO. Anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya berimbas pada belanja alutsista gila-gilaan oleh TNI yang bisa membuat meradang seluruh kawasan. Setelah pembangunan infrastruktur macam pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu, hanggar dan barat prajurit selesai, maka isian alat penggebuk pun mulai disuntikan ke Natuna. Alat utama sistem senjata alutsista yang ditempatkan di Natuna pun tak main-main. Di sana disiagakan 3 KRI ukuran besar sekelas fregat Bung Tomo Class dan korvet Diponegoro Class untuk melakukan patroli di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan. Terbaru tentunya korvet kelas Parsim TNI AL yang tanpa diduga ternyata ikutan nimbrung di Natuna. Sedianya juga akan ditempatkan kapal selam di Natuna untuk menanggulangi aspek peperangan bawah laut. Belum selesai sampai di situ. Rencananya di Natuna juga akan ditempatkan satu eskadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara berkemampuan maritime strike. Pesawat tempurnya pun melakukan kelas Wahid macam F-16 CD Block 52 ID dan Sukhoi Su-2730 milik TNI AO. Merasa masih kurang, tenang ada lagi penambahan pasukan elit 3 matra milik TNI macam Marinir, Paskas, serta Kostrad. Di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjejak agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang menyelonong masuk ke teritori Indonesia tanpa izin, bahkan pesawat siluman atau stealth pun bahkan terdeteksi jika mencoba melakukan pelanggaran. Perkuatan Natuna dimaksudkan sebagai unsur penangkal dengan jargon gebuk duluan sebelum masuk, dalam artian cegah dulu jauh di luar sebelum masuk ke teritori Indonesia. Tentu dijadikannya Natuna sebagai pangkalan militer pemukul terdepan TNI di bagian utara Indonesia membuat banyak negara was-was. Salah satunya ialah Malaysia yang sudah panik, bukan main karena kekuatan TNI di Natuna bisa memenggal dan membelah negara mereka menjadi 2 bagian. Posisi Natuna berada di tengah antara semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Maka mau tak mau jika ada pesawat atau kapal laut baik akan ke semenanjung Sabah atau Sarawak, maka harus mendapatkan clearance dari pihak Indonesia. Jika Indonesia mau jahat, bisa saja jalur antara semenanjung Sarawak diblokade untuk mengurangi salah satu wilayah negara Malaysia itu. Jika nekat terobos tanpa izin, maka siap-siap saja terima akibatnya. Perkuatan di Natuna masih terus berlanjut dan di sana nantinya akan ditempatkan peralatan tempur kelas 1 nan canggih milik TNI untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang mengganggu kedaulatan Indonesia.